Bang, bahas lubang yang ada di Aceh. Bahas lubang yang ada di Aceh dong, Mas. Bahas lubang raksasa di Aceh, Mas. Oke, kita bahas. Sedang ramai diperbincangkan lubang besar yang muncul di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Lubang tersebut berdasarkan informasi terakhir yang kita kumpulkan, luasnya sudah mencapai 7 hektar dan masih berpotensi untuk terus meluas. Pada awalnya, lubang tersebut dianggap sebagai sinkhole biasa. Namun karena terus meluas, mulai banyak yang meragukan bahwa lubang tersebut adalah sinkhole biasa. Lalu sebenarnya lubang apakah itu? Menurut penjelasan BPBD Aceh, sebenarnya lubang raksasa yang muncul di Desa Pondok Bali tersebut sudah muncul sekitar tahun 2000. Kemudian lubang tersebut terus merembet dan membesar, bahkan memutus jalan di sekitarnya. Kalian bisa lihat sendiri lewat citra satelit berikut. Terdapat bekas jalan yang terputus oleh lubang raksasa tersebut. Menurut beberapa sumber berita yang kita himpun, longsoran tersebut memutus akses jalan Blang Mancung Simpang Bali pada tahun 2006. Dan di akhir tahun 2025 kemarin sampai awal 2026 ini, longsoran tersebut terus meluas secara progresif. Bahkan juga hampir memutus jalan penghubung Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah untuk kedua kalinya. Pertama kali saya melihat video lubang di Aceh tersebut, saya sudah mikir, ini mah bukan sinkhole, tapi ini erosi mundur atau backward erosion. Kenapa ini tidak dikategorikan sebagai sinkhole? Karena yang pertama, sinkhole itu umumnya muncul di wilayah kars atau wilayah yang secara batuan itu tersusun oleh batu gamping atau batuan-batuan yang bersifat karbonatan. Sementara di wilayah yang terjadi lubang raksasa di Desa Pondok Bali di Aceh Tengah ini, itu secara litologi itu berasal dari batuan vulkanik, yaitu berasal dari endapan dari Gunung Geredong yang berada di utaranya, yang secara usia itu pernah hidup di sekitar pertengahan Pleistosen, ya sekitar 700-an ribu tahun yang lalu. Nah, di lokasi yang munculnya lubang raksasa di Aceh, itu secara litologi itu tersusun dari tuf. Tuf sendiri itu adalah abu vulkanik yang sudah mengalami litifikasi atau sudah mulai mengeras. Dan kalau saya lihat di beberapa video itu juga ada bereaksi batu apung atau dari endapan-endapan batu apung. Karena secara litologi ini berasal dari batuan vulkanik, yaitu berupa tuf atau abu vulkanik yang sudah mengeras, maka otomatis ini tidak bisa dikategorikan sebagai sinkhole. Ya, walaupun sinkhole sendiri bisa muncul di wilayah yang bukan kars sih, tapi sangat jarang. Terus apa sih yang dinamakan erosi mundur itu? Secara sederhana, erosi mundur itu adalah pengikisan tanah yang arah pergerakannya itu menuju ke arah atas atau ke wilayah yang lebih tinggi atau ke wilayah hulu. Nah, dalam kasus ini, lubang yang ada di Aceh itu arah pergerakannya itu menuju ke arah tenggara atau menuju ke wilayah dataran tinggi yang berada di barat Danau Laut Tawar. Jadi pergerakannya itu menuju ke atas. Penggerusannya itu terus menuju ke wilayah yang lebih tinggi. Karena kalau dari segi elevasi wilayah yang terjadi lubang ini itu di sekitar ketinggian 900. Nah, arah pergerakannya itu menuju ke wilayah 1000 mdpl. Jadi menggerus ke atas. Walaupun kelihatannya wilayahnya datar ya, tapi sebenarnya kan topografinya juga ke arah tenggara itu semakin tinggi. Nah, saya juga sempat menemui penjelasan lain dari orang ahli geoteknik itu yang menjelaskan bahwa lubang yang di Aceh ini itu termasuk sebagai gully erosion atau erosi parit. Terus saya juga mendapat penjelasan dari, kalau nggak salah dari BRIN, yang menyebutkan bahwa lubang di Aceh ini termasuk sebagai piping erosion. Tapi apapun itu jenis erosinya, yang pasti lubang di Aceh ini bukan sinkhole, tapi erosi. Nah, proses-proses erosi semacam ini jika terus berlanjut, itu nanti pada akhirnya akan membentuk ngarai-ngarai atau semacam lembah-lembah yang cukup dalam dan terjal, dan pada akhirnya itu akan membentuk sebagai jaringan sungai. Nah, kalau kalian perhatikan di barat laut dari lubang yang ada di Aceh ini, kalian akan melihat bahwa lubang tersebut itu tersambung oleh jaringan sungai yang juga memiliki ngarai yang cukup besar. Kalian bisa lihat di barat lautnya itu ada juga lembah-lembah yang ukurannya cukup besar dan ngarai. Dan saya yakin ini prosesnya juga sama seperti yang terjadi sekarang ini di lubang di
desa Pondok Bali ini. Kalau kalian perhatikan lebih jauh lagi pun di sebelah timurnya itu kan juga ada ngarai-ngarai yang cukup dalam kan. Dan itu secara morfologi juga sangat mirip dengan lembah yang saat ini terbentuk atau lubang yang saat ini terbentuk. Terus kalau kita bergeser ke wilayah-wilayah sekitarnya, sebenarnya juga banyak sekali lubang-lubang yang ukurannya besar, yang itu menjadi jalur sungai. Dan secara morfologi, secara kontur itu juga sangat mirip dengan lubang yang ada di Aceh yang saat ini sedang terbentuk. Jadi kalau kita lihat beberapa ngarai yang ada di sekitarnya, sebenarnya ya ini hal yang biasa. Karena di wilayah-wilayah sekitarnya itu juga banyak sekali ngarai atau lembah-lembah yang dalam yang bentuknya mirip dengan lubang yang saat ini terbentuk. Hanya saja mungkin di masa lampau itu sudah terbentuk dan tidak pernah terdokumentasikan. Sehingga ketika terjadi lubang yang saat ini terbentuk, itu masyarakat merasa kaget. Padahal kalau kita belajar geomorfologi itu ada quotes yang sangat populer, yaitu the present is the key to the past is the key to the present, the past and the present is the key to the future. Jadi artinya itu apa yang terjadi di masa sekarang itu kemungkinan sudah terjadi di masa lampau, dan apa yang terjadi di masa lampau kemungkinan akan terjadi di masa sekarang, dan apa yang terjadi di masa lampau dan masa sekarang itu kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan. Dan ya kita sudah melihat bahwa sudah banyak ngarai-ngarai yang sudah ada jauh sebelumnya dan sudah berkembang menjadi sungai, dan sekarang terbentuk lagi lubang-lubang raksasa yang muncul di desa Pondok Bali, dan kemungkinan di masa depan juga menjadi ngarai dan akan menjadi jaringan sungai juga. Lalu kenapa lubang-lubang atau ngarai-ngarai di wilayah ini bisa terbentuk? Kalau saya lihat di video-video, secara litologi, batuan di desa Pondok Bali ini itu berasal dari tuf, dan tufnya itu cenderung masih belum terlalu terkompaksi atau terlitifikasi. Jadi belum terlalu belum terlalu mengeras. Jadi masih agak-agak masih agak-agak lunak. Karena ya secara usia sendiri sebenarnya gunungnya itu Gunung Geredong itu masih cukup muda ya, masih Pleistosen. Jadi belum terjadi litifikasi sampai tufnya itu membentuk meta atau metasedimen atau metatuf lah. Kalau kalian pengen tahu batuan tuf yang udah sangat mengeras, kalian bisa nonton video saya yang ini. Di situ itu tufnya benar-benar udah membatu, jadi sangat-sangat keras. Karena ya secara segi usia itu udah belasan mungkin puluhan juta tahun, karena usianya udah Miosen kan. Kalau sementara di sini kan masih Pleistosen, yaitu masih sangat muda. Dan biasanya material tuf atau material yang berasal dari endapan abu vulkanik itu memiliki karakter fisik gaya kohesifnya itu rendah. Jadi gaya tarik menarik antara partikel itu rendah. Jadi lebih mudah tergerus, lebih mudah tererosi. Terus apa yang harus dilakukan pemerintah ketika melihat fenomena semacam ini? Yang pasti yang harus dilakukan pertama oleh pemerintah itu adalah merelokasi masyarakat ataupun rumah-rumah penduduk yang lokasinya itu sudah sangat dekat dengan lubang yang terbentuk saat ini. Karena kita nggak pernah tahu ini arahnya nanti kemana, bidang lemahnya yang akan tergerus itu yang mana kita nggak akan tahu. Yang pasti harus direlokasi dulu. Nah yang kedua, harus ada pemetaan secara lebih detail di wilayah sekitar. Dan saya juga mendapat informasi bahwa dari Universitas Syah Kuala bukan Syah Kuala ya, itu sedang melakukan survei, itu sedang melakukan pemetaan geologi dengan geolistrik untuk mendapatkan informasi bawah permukaan, untuk memetakan wilayah-wilayah mana yang memiliki tingkat risiko longsoran atau erosi yang tinggi. Apakah di sana ada kekarnya atau ada sesarnya, atau di mana saja bidang-bidang yang lemah yang kemungkinan bisa terbentuk lubang-lubang lagi, itu sedang dipetakan. Kalau peta secara global itu ada, Badan Geologi sudah menyediakan, tapi kalau yang secara detail itu belum ada memang. Sebenarnya kalau kita ngomongin ngarai di Sumatera itu kan sangat banyak, seperti kayak ngarai Siano, terus ada Lembah Harau. Itu kan juga sebenarnya mirip-mirip kayak seperti ini. Cuma rata-rata yang terbentuk itu gara-gara ada aktivitas sesar. Nah, apakah di tempat ini ada aktivitas sesar? Apakah lubang ini juga dipengaruhi oleh aktivitas sesar? Nah, itu yang sampai saat ini belum diketahui.
Walaupun kalau kita lihat dari peta geologi yang skalanya lebih kecil, di wilayah selatannya ini itu banyak sekali sesarnya, terutama di dekat-dekat Danau Tawar. Ini banyak sekali sesarnya, sesar-sesar anjak, sesar-sesar geser, sesar-sesar naik ataupun sesar turun itu banyak sekali. Cuman yang di wilayah Desa Pondok Bali ini itu secara umum belum ada data yang menunjukkan wilayah ini itu ada sesarnya. Cuman kita belum tahu nanti kalau sudah dipetakan secara detail apakah ngarai-ngarai yang terbentuk di sini itu ada hubungannya dengan aktivitas sesar atau tidak. Ya kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Tapi yang pasti ya masyarakat yang tinggal di sekitar ataupun yang sudah berdekatan dengan lubang ini harusnya segera direlokasi. Seperti itu saja. Udah gitu aja. Kalau ada hal-hal aneh, fenomena aneh yang perlu dibahas, silakan komen. Nanti kalau sempat kita bahas. Terima kasih. See you next time. Woo!